dan kepada kalian yang anti pemerintah Indonesia dan kepada kalian yang anti Pancasila, stop menjual-jual rakyat, stop menjual-jual agama Islam, stop menjual-jual umat Islam, stop menjual-jual santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Bahwa menjelang aksi reuni 212 yang rencananya itu 2 Desember ya 2022, yang ini kurang lebih 2 minggu lagi, di mana mereka daripada pentolan-pentolan 212 itu terus melakukan persiapan-persiapan, konsolidasi, kendati demikian belum ada penyampaian resmi dari pihak kepolisian. Tetapi respon daripada masyarakat itu kemudian beragam ya. Ada yang mendukung, khususnya bagi mereka-mereka yang memang simpatisan PA212 ini, atau paling tidak dia ini alumni Monas ya, kira-kira begitu. Karena kan mau reuni artinya ya, kalau reuni itu kan pertemuan orang yang pernah sebelumnya sama-sama. Biasanya kalau di sekolah kan kita reuni karena kita memang pernah sama-sama waktu sekolah, lalu kemudian seiring perkembangan perubahan waktu ya terpisah, lalu kemudian hendak ketemu bernostalgia ya kita lakukan reuni. Nah itu biasanya terjadi bagi anak sekolah. Nah ini mereka juga melakukan hal yang sama, istilah-istilah reuni ya, reuni alumni Monas ya, PA212 ini. Tetapi ada hal yang kemudian menarik ya, sebuah sikap tegas daripada tokoh Banten ini yang kemudian memberikan respon ya dan pandangannya ya terkait dengan orang-orang yang selalu melakukan gerakan-gerakan demonstrasi, gerakan-gerakan melawan negara, gerakan-gerakan melawan pemerintah, gerakan-gerakan yang hendak melengsarkan pemerintahan yang sah ya, yang hendak menjatuhkan wibawa dan karisma Bapak Presiden ya, yang hendak ya melengsarkan Pak Jokowi di tengah jalan. Apa yang disampaikan oleh tokoh ini hal yang cukup menarik dan sekaligus menohok bagi mereka. Dengan tegas dia mengatakan stop ya jual-jual agama ya, stop jual rakyat, stop jual umat ya, stop jual umat Islam ya, dan banyak lagi ya yang kemudian beliau tegaskan. Ini adalah sebuah bentuk ya seorang tokoh yang memiliki sikap yang tegas terhadap siapapun ya, kelompok manapun yang selalu dan hendak menciptakan kegaduhan, yang hendak menciptakan keributan-keributan dengan membawa narasi-narasi agama, dengan membawa mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan umat. Mereka selalu menggiring opini agar rakyat mau ikut terlibat dalam gerakan-gerakan yang mereka bangun yang hendak melawan pemerintahan. Kita akan coba menyimak seperti apa penyampaian daripada tokoh Banten ini yang menurut saya penting untuk kita ketengahkan, kita simak, karena ini sangat-sangat mengedukasi bagi kita bagaimana publik Indonesia dalam melihat situasi ya yang ada hari ini dengan maraknya kelompok-kelompok yang selalu turun jalan mengatasnamakan rakyat untuk melawan pemerintah. Kita akan coba simak seperti apa ulasannya. Kepada kalian yang anti Presiden Jokowi, yang membenci Presiden Jokowi, dan kepada kalian yang anti negara Indonesia, dan kepada kalian yang anti pemerintah Indonesia, dan kepada kalian yang anti Pancasila, stop menjual-jual rakyat, stop menjual-jual agama Islam, stop menjual-jual umat Islam, stop menjual-jual santri. Karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia sekarang ini sudah cerdas, sudah tahu, sudah ngerti. Bahkan blog kalian itu sudah dibaca, sudah tahu. Malulah kalian pada diri sendiri. Ketahui oleh kalian, Indonesia, umat Islam,
santri, Pancasila, termasuk Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia tidak akan pernah hancur, insya Allah, karena Allah selalu akan menjaganya. Karena kami rakyat Indonesia dan ulama-ulama yang sadar tentang pentingnya Indonesia dan Presiden dan umat Islam selalu berdoa dan selalu menjaga negara Republik Indonesia. Dan saya tidak akan pernah diam untuk menjaga, mengawal Presiden negara Republik Indonesia, menjaga negara, menjaga Umaro, menjaga Pancasila, menjaga rakyat Indonesia, menjaga umat Islam. Maka malu, jangan lagi jual-jual. Indonesia menjual rakyat Indonesia. Dan jangan lagi menjual-jual dzurriyyat Nabi, menjual-jual Nabi, menjual-jual Habib. Maka lebih baik tampakkan diri kalian dengan akhlakul karimah. Karena sesungguhnya dzurriyyat Nabi yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai dzurriyyatnya berakhlakul karimah. Siapapun dia orang Islam, termasuk dzurriyyat Nabi, maka yang dicintai oleh Nabi bersih lidahnya dari mencaci maki, dari ghibah, dari menghujat, dari memprovokasi, dan dari memecah belah antara muslim dengan muslim. Maka sekali lagi saya tekankan, wabil khusus, stop menjual agama Islam, stop menjual santri, stop menjual umat Islam. Dan jangan coba-coba pengaruhi umat Islam dan santri dan agamis dan umat Islam untuk nafsumu. Dan jangan jadikan umat Islam dan santri sebagai alat untuk membelamu, untuk mengawalmu, hanya untuk kepentingan nafsu syahwatmu, hanya untuk memujukkan kebencianmu, nyinyirmu kepada negara ini maupun kepada Presiden negara Republik Indonesia. Karena kami seluruh rakyat Indonesia akan selalu menjaga presidennya, negaranya, menjadi Pancasila, agama Islam, dan umat Islam. Dan kami serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, dan kami tidak akan pernah tinggal diam. Negara ini, negara kami, negara Indonesia. Dan jika kalian memang sudah tidak nyaman di Indonesia, sudah tidak senang di Indonesia, jangan kau caci pemerintah ini, negara ini. Gampang saja kok, silakan, masih banyak bumi luas, silakan. Jangan kamu teriak, seperang Banten mah dipoyok, dilebok dia. Moyokan kan negara Indonesia kan berita, tapi dia nggak jedong baik di Indonesia. Mending mabur aja di hari itu mah. Daripada dipoyok, dilebok, diokaisin, lebih baik kau benahi Indonesia ini. Benahi pemerintah bersama-sama dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, jangan dengan kotor. Jadilah warga negara Republik Indonesia yang baik, jadilah umat Islam yang baik, jadikan saudara rakyat Indonesia saudaramu, bersama-sama membangun Indonesia agar Indonesia maju bersama kebersihan. Ya, saya kira ini adalah sebuah penyajian yang betul-betul sangat mengedukasi ya, sangat mendidik kita publik Indonesia. Bagaimana sikap keberpihakannya dan ketegasannya ini kemudian patut dicontoh khususnya bagi generasi Muslim Indonesia dan generasi muda kita. Kenapa? Pada saat yang sama banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya tokoh agama, yang mengaku dirinya sebagai dai-dai, yang selalu membawa narasi-narasi agama untuk kemudian memobilisasi rakyat ya untuk melawan pemerintahan. Kita tentu ya tak bisa menafikan ya, karena banyak dari mereka-mereka yang selalu mengaku sebagai ustadz, sebagai ulama, berceramah, tetapi ceramah-ceramahnya itu hanya berisi hujatan-hujatan kepada pemerintah. Mereka mengatasnamakan umat, bahwa hari ini umat Islam itu kemudian dikerdilkan oleh pemerintah, dikerdilkan oleh rejim ya, bahwa pemerintah sudah zalim terhadap rakyat. Maka rakyat harus bangkit untuk melawan, menyelamatkan negeri ini dari sejumlah narasi-narasi ya, seperti tuduhan-tuduhan PKI dan sebagainya, tuduhan liberal dan sebagainya ya, bahwa pemerintah adalah kelompok oligarki ya, yang hanya mengedepankan kepentingan asing daripada kepentingan rakyat sendiri, dan sejumlah narasi-narasi lainnya yang terus-menerus dibangun ya untuk menarik simpati publik melawan pemerintahan yang sah, untuk melawan ya negara yang hari ini sedang berjuang dan berbenah untuk membangun bangsanya. Dan apa yang disampaikan oleh tokoh Banten ini menurut kita betul-betul cukup
mendidik dan mengedukasi, telah membangun nasionalisme kita sebagai bangsa, dan telah memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia, kepada umat, untuk jangan mudah dan gampang terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang hanya akan menciptakan kegaduhan di negara ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.